Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berbagai nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan berbagai macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Setelahnya kita melaksanakan sholat, dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa kalimat penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di kitab Riyadhus Shalihin. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan masih di bab yang sama, yaitu bab keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, dan mencukupkan dengan yang sedikit dari dunia. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fama adri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathan thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzirun wa la yufun wa yadhharu fihimus saman. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Imran ibni Husain, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah masaku, di masaku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang beriman yang terbaik, di mana beliau menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang paling baik, paling utama adalah mereka yang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah orang-orang yang ada setelah mereka. Artinya zaman setelah zamannya para sahabat yang kita kenal dengan tabi'in. Mereka adalah
orang-orang yang belajar langsung kepada para sahabat, baik sahabat senior ataupun sahabat yang junior. Ya, walaupun nanti ada klasifikasinya ya, ada kibar, ada mutawasid, ada sigar. Tapi secara umum setelah sahabat itu ada tingkatan kedua, yaitu tabi'in, dan mereka berada posisinya di bawah sahabat. Kemudian setelah zaman tabi'in, siapa? Mereka lah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Mereka belajar dari tabi'in sehingga menjadi tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi inilah yang disebut dengan salafus soleh, ya, orang-orang terdahulu yang soleh. Mereka lah orang-orang yang benar-benar telah membuktikan keimanannya, menjalankan perintah agama dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman yang mereka terima dari Nabi SAW dan diwariskan, diajarkan secara turun-temurun. Ya, jadi itu 3 generasi utama yang mendapatkan keutamaan dan dipuji langsung oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Kemudian di sini perawi mengatakan, yaitu Imran, "Fama adri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marataini aw thalatha." Aku tidak tahu Nabi mengatakan itu 2 kali atau 3 kali. Ini keraguan-raguan namanya ya. Tapi keraguan-raguan di sini tidak membuat hadis ini lemah, karena hanya soal hitungan saja. Kalau teksnya dia tidak ragu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma yakunu ba'dahum." Kemudian datang setelah 3 generasi tersebut, qaumun, orang-orang, yashhadun, mereka memberikan saksi, wala yustashhadun, tetapi mereka tidak diminta untuk bersaksi tanpa diminta. Wa yakhunun wala yu'tamanun, mereka berkhianat dan tidak melaksanakan dan menjalankan amanah. Kemudian wa yanziruna wala yufun, mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazar mereka. Dan yang terakhir, wa yazhar fihimus saman, nampak pada diri mereka itu apa? Asaman. Ya, kegemukan. Ini yang gemuk-gemuk nih, dengarkan baik-baik, termasuk saya. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita akan sedikit membahas faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentu mungkin kita bertanya, apa korelasi penempatan hadis ini pada bab keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, dan yang lainnya. Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini pada bab tersebut? Maka jawabannya adalah bahwa para sahabat itu yang Allah dan Rasulnya puji, kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW puji, khairukum qarni, sebaik-baik kalian, artinya orang-orang beriman, qarni adalah orang-orang yang berada di zamanku, yaitu para sahabat. Ini pujian dari lisan yang tak pernah berdusta, dari lisan yang semua kata-katanya adalah wahyu, sehingga pujian Rasulullah ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sehingga para sahabat di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
kedudukan yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Bahkan satu orang di antara mereka saja tidak bisa menandingi iman umat muslim seluruh dunia. Ya, Abu Bakar imannya kalau ditimbang dengan iman orang beriman itu pasti kalah dengan iman Abu Bakar. Nah, ini keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Dan tentu kita tahu bahwa kebanyakan dari para sahabat, apalagi yang muhajirin, dan apalagi kita tahu bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang sangat jauh dari kecukupan. Kehidupan mereka sangat sederhana, dan kita sudah mengetahui cerita-cerita, kisah-kisah yang sudah disampaikan dalam membahas hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana Abu Hurairah menahan rasa laparnya sampai pingsan atau hampir pingsan dan sebagainya. Kehidupan yang jauh dari kata mewah, kehidupan yang jauh dari kata cukup, namun mereka bersabar, dan keadaan itu tidak membuat mereka hina. Justru mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyimpulkan bahwa keutamaan seseorang itu tidak dilihat dari kaya atau miskin. Keutamaan dan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan dengan urusan-urusan yang bersifat takdir. Takdir dan miskin dan kaya itu adalah takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membeda-bedakan hambanya, meninggikan dan merendahkan yang lain karena hanya miskin dan kaya. Begitu juga dengan misalkan ada yang diciptakan kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, sawo muda, sawo busuk mungkin. Allah tidak akan menilai seorang hamba dari sesuatu yang ditakdirkan oleh dirinya sendiri, tapi dilihat dari keimanannya, kekuatan agamanya. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimiliki oleh para sahabat. Keimanan dan keteguhan mereka di dalam agama sudah tidak usah diragukan lagi, sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dilarang untuk mengejek dan mencaci maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin mereka memiliki kesalahan. Jadi itu ya. Jadi kehidupan yang sederhana, jauh dari kata cukup itu yang dijalani oleh para sahabat dan dialami oleh mereka tidak membuat mereka bernilai, tidak membuat mereka justru kehidupan mereka itu membuat mereka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan yang tinggi. Belum lagi dengan jasa para sahabat yang sangat banyak. Kita bisa menikmati, bisa mempelajari dan menjalani agama ini tentunya melalui perantara mereka yang berasal dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian menyebar ke negara Arab, kemudian menyebar ke negeri-negeri lain. Islam itu berkembang dan menyebar karena jasa para sahabat, sehingga mereka memiliki keutamaan yang sangat banyak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setelah generasi sahabat, tabiin dan tabiin itu ada atau akan muncul zaman yang baru, orang-orang baru dengan kriteria-kriteria yang negatif. Kalau disebutkan di sini ada 4. Yang pertama, yashhadun wala yustashhadun. Ini sifat negatif. Artinya mereka memberikan saksi padahal mereka tidak diminta untuk bersaksi. Ya.
Tentu hadis ini maksudnya adalah ada orang yang bersaksi dan tidak diminta untuk bersaksi, misalkan dalam urusan pengadilan ya. Biasanya di pengadilan itu harus mendatangkan saksi. Misalkan Ustaz Abiyu ya, mengadukan Kang Ade ya, melakukan penipuan dan sebagainya, apa naudzubillah. Kemudian dilaporkan ke pengadilan. Kemudian tentunya ketika melaporkan harus ada bukti-bukti kan. Nah, ada misalkan di antara kita ada yang mengajukan jadi saksi, padahal tidak diminta oleh Ustaz Abiyu. Dan Ustaz Abiyu tahu bahwa dia mungkin bisa jadi saksi tapi tidak diminta gitu. Nah, misalkan di sini Ustaz Iqbal misalkan tahu masalahnya dan tahu mana yang benar mana yang salah, tapi Ustaz Abiyu juga tahu bahwa Ustaz Iqbal bisa menjadi saksi. Tapi selama tidak diminta jangan mengajukan diri. Ya, selama tidak diminta untuk menjadi saksi oleh Ustaz Abiyu. Ini ya perkataan atau tafsiran sebagian ulama. Karena ada hadis lain nanti yang mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi syuhada, tidakkah kalian aku ingin beritahu tentang saksi yang paling terbaik? Nabi mengatakan alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yas'alaha. Ya, yaitu yang memberikan kesaksinya sebelum diminta. Maka para ulama ingin menggabungkan hadis ini dengan penafsiran yang tadi disampaikan. Ya. Perbedaannya adalah Ustaz Abiyu tahu bahwa Ustaz Iqbal bisa menjadi saksi, maka Ustaz Iqbal tidak boleh mengajukan menjadi saksi. Tetapi kalau seandainya Ustaz Abiyu tidak tahu bahwa kunci saksinya adalah Ustaz Iqbal, maka Ustaz Iqbal boleh mengajukan dirinya sebagai saksi karena Ustaz Abiyu tidak tahu. Ya, jadi perbedaannya antara yang mengadu itu tahu atau tidak tahu. Itu yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Atau mungkin tafsiran kedua dari qaumun yasyadun wal yustasyadun adalah orang-orang yang memang bukan tidak layak menjadi saksi, bahkan mungkin dia akan mendatangkan atau menerangkan kabar palsu seperti itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau adalah dalam sebuah perkara pengadilan, maka ketika kita ingin menjadi saksi harus nunggu diminta ya oleh yang mengadukan, atau mungkin karena si pengadu tidak tahu bahwa kita tahu yang sebenarnya, maka kita boleh bantu dia seperti itu. Ya, karena saksi ini di dalam Islam sangat penting. Ya, saksi dalam Islam itu digunakan dalam berbagai macam muamalah. Dalam nikah kalau tidak ada saksi juga tidak sah, ya kan? Di dalam menentukan apakah dia berzina atau tidak harus datang saksi. Ya, dan seterusnya. Saksi ini maka penting di dalam agama Islam sehingga tidak boleh dipermainkan, tidak boleh disalahgunakan, dan ini yang banyak terjadi dalam keseharian kehidupan kita yang kita saksikan. Ya, banyak saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang mendatangkan keterangan palsu, dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dosa yang akan membuat seseorang binasa, ala wa syahadataz zur. Ya, itu. Kemudian, nah itu ya, karakter negatif yang dimiliki oleh kaum setelah generasi para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua apa? Yakhunun wala yu'taman. Ya, berkhianat. Ketika diberi amanah malah berkhianat. Nah, ini sudah paham lah ya. Diberikan amanah, diberikan uang, anggaran, tapi diselewengkan. Diberikan kerjaan tapi malah tidak dikerjakan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa dijadikan contoh. Kemudian yang ketiga, wayandiruna wala yufun, bernazar tapi tidak menepati nazarnya.
pembahasan nazar juga panjang ya. Intinya nazar itu seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya. Ya, kalau saya sukses, saya akan bersedekah. Kalau saya sembuh, saya akan sholat malam 1 bulan tanpa putus dan sebagainya. Ya. Nah, ini sebuah ciri umat yang buruk ketika kerjaannya hanya bernazar. Ya, tapi tidak menepati nazarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menepati nazarnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri. Ya, disebutkan di situ. Jadi kalau nazar itu sebetulnya kalau memulainya itu makruh, tidak disukai sebetulnya, karena itu tanda orang pelit. Mau ibadah saja harus minta syarat, sembuh dulu, sukses dulu, kaya dulu dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak disukai di dalam agama kita. Tapi kalau sudah terlanjur, maka wajib ditunaikan. Dan itu Allah puji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Jika nazarnya tidak dilakukan, maka dia harus membayar kafarah. Ya, kafarahnya sama seperti kafarah yamin. Ya, memerdekakan seorang budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau kalau tidak bisa juga puasa selama 3 hari. Nah, yang bernazar dan belum ditepati nazarnya maka harus menjalankan dan membayar kafarah. Kemudian yang terakhir, wayadharu fihi saman. Nah, ini ya salah satu ciri orang-orang yang setelah zaman yang 3 tadi adalah mereka gemuk-gemuk, ya, gemuk-gemuk. Nah, baik. Ibnu Hajar mengatakan, wa inna makana madhmuman li anna samin balidul fahmi saqilun anil ibadah kama huwal masyhur. Kenapa orang gemuk itu dicela? Karena balidul faham katanya. Ya, tell me, ya, suka telat mikir, susah paham gitu kan. Nah, karena mungkin malas ya. Saqilun anil ibadah, susah juga ibadah. Karena bentar-bentar capek, bentar-bentar pengennya rebahan, bentar-bentar pengennya duduk santai itu kan. Kajian aja jeder gitu. Ya, itu ya. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kegemukan itu dicela karena apa? Karena apa yang terjadi setelah itu. Ya, malas beribadah, malas gerak, malas bersosialisasi dan seterusnya. Pengennya mager aja. Nah, itu ya. Tapi di sini Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, hadza huwal wasfur rabi lahum. Ini ciri atau sifat keempat bagi mereka. Kathratus syahmi wal lahmi. Ya, kebanyakan apa namanya? Asyham itu bisa tahu lemak, ya, kebanyakan lemak dan kebanyakan daging. Wa hadzal hadits muskil, dan hadis ini terasa janggal. Li'anna dhuhura samni laisa bi ikhtiyaril insan fa kaifa yakunu sifatan. Karena kegemukan itu ada juga yang bukan pilihan kita. Ya, ada orang yang memang tidak, sudah gennya gemuk. Ya, dia makannya biasa, aktivitas biasa, tidak ada yang berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Dia juga tidak malas gerak, tapi tetap gemuk. Nah, itu sesuatu hal yang tidak bisa dicegah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hadzal haditsu muskil. Jadi ada yang memang gemuk itu natural, ada yang gemuk itu karena pola hidup. Artinya dia makan sesuai syahwatnya. Ya, habis makan siang ngemil lagi, habis makan malam ngemil lagi, habis makan pagi ngemil lagi, terus seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan israf. Ya, berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum.
Ya, ketika perutnya sudah kenyang, jadi perut kenyang itu bukan berarti syahwat tidak ada. Pengen saja syahwat itu ada, syahwat membeli makan minuman yang segar-segar dan sebagainya. Ya, maka jadi gemuk yang natural itu kata Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak mengapa, karena itu sesuatu yang tidak bisa dia cegah. Tapi kalau kegemukan karena pola hidup, nah pola hidup itu sebetulnya yang dicela. Artinya dia sudah israf. Sedangkan kaidah dalam agama kita soal makan itu satu, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum dan jangan berlebihan. Maka saya mengatakan amas saman alladzi la ikhtiyara li insani fihi fala yudam alaihi. Tidak dicela kalau memang gemuk secara natural. Kama la yudam al-insan ala kauni tawilan aw qasiran. Sebagaimana orang itu tinggi, pendek juga tidak dicela. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dia pilih. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Aw aswad aw abyad. Begitu juga warna kulit, putih, hitam, itu sesuatu yang tidak bisa dicegah. Lakin yudamu ala syai'in yakunu huwas sababu fihi. Tetapi yang dicela adalah hal-hal yang membuat dia gemuk. Tadi itu makan, minum berlebihan, banyaknya tidur, malas-malasan, tidak banyak aktivitas, maka itu dicela dalam agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kuis.